Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah English Grammar, Bapak Fajar Rohandi, SPD MHum. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang adverb. Untuk memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rifki Ade Hidayat akan membahas materi mengenai pengertian daripada adverb. Adverb merupakan kata keterangan yang mana berfungsi untuk mendeskripsikan verb, yaitu kata kerja, atau mempunyai fungsi untuk mendeskripsikan adjektif, yakni kata sifat. Nah, di antara adverb juga adjektif terdapat suatu perbedaan, yakni verb adalah kalimat yang menerangkan kata kerja, sedangkan adjektif adalah kalimat yang menerangkan noun atau kata benda. Adapun adverb itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada adverb of manner, ada adverb of purpose, adverb of time, adverb of concession, adverb of reason, adverb of condition, adverb of comparison, adverb of result, dan adverb of place. Nah, untuk selanjutnya penjelasan mengenai jenis-jenis adverb akan diperjelas lebih lanjut oleh teman-teman saya dari kelompok 1. Daripada itu, kepada teman-teman dari kelompok 1 saya persilahkan. What is the meaning of adverb of manner? Yeah, an adverb of manner describe how you do an action. Adverb of manner merupakan adverb atau kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara suatu kegiatan dilakukan atau sebuah peristiwa terjadi. Kita sering menyebutnya dengan kata keterangan cara. Lalu bagaimana cara kita untuk membuatnya? Nah, to make adverb of manner, we usually add ly to the adjective. For example, quickly for quick, carefully for careful. Di sini untuk membuatnya kita bisa menambahkan imbuhan di akhir berupa ly. Seperti tadi, careful menjadi carefully. Nah, when an adjective ends in y, we change the y to I, then add ly. For example, happily for happy, gladly for ready. Nah, di sini untuk sebuah kata yang berakhiran y, maka kita harus mengubahnya dulu menjadi berakhiran i. Setelah itu baru kita bisa menambahkan imbuhan ly untuk menjadi adverb of manner. Nah, selanjutnya banyak kata yang berimbuhan ly tapi dia bukan termasuk adverb of manner. Contohnya seperti friendly, lovely, itu adalah kata sifat, bukan kata keterangan cara. Mengapa demikian? Karena ada beberapa kata yang jika berakhiran ly itu berbeda maknanya. Contohnya seperti late. Late artinya terlambat, tapi ketika berakhiran ly maknanya bukan terlambat, melainkan akhir-akhir ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola-pola adverb of manner. Pola yang pertama adalah setelah main verb jika tidak ada direct object. Jika setelah kata kerja tidak ada objek, maka di situ bisa kita masukkan kata keterangan cara. Contohnya, he always drives fast. Dia selalu mengemudi dengan cepat. Setelah kata mengemudi tidak ada objek, maka di situ disimpan kata keterangan cara berupa fast atau dengan cepat. Selanjutnya, yang kedua adalah setelah main verb plus objek. Di sini setelah kata kerja lanjut ke objek, setelah objek itu kita simpan kata keterangan cara. Contohnya,
He read the instruction carefully. Dia membaca instruksi dengan hati-hati. Read adalah kata kerja, instruction atau instruksi adalah objeknya, setelah itu carefully adalah kata keterangan cara. Selanjutnya, yang ketiga adalah antara auxiliary verb dengan main verb. Contohnya, things will slowly come together. Di sini kata will adalah auxiliary verb, lalu come adalah kata kerja, dan slowly yang berada di tengah-tengah dua kata itu adalah kata keterangan cara. Nah, dari contoh-contoh tadi dapat kita simpulkan juga bahwasannya untuk membedakan antara kata sifat dengan kata keterangan cara, kita dapat melihat maknanya, yakni sebuah kata keterangan cara akan memiliki makna dengan, contohnya seperti tadi, dengan hati-hati, dengan lembut, dengan cepat, itu bermakna dengan atau cara. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan adverb or purpose. Adverb of purpose bisa disebut dengan adverb of reason. Nah, teman-teman juga bakal dijelasin nih nanti what is adverb the reason. Nah, perbedaannya dari adverb or purpose itu sama-sama memiliki sebuah alasan atau tujuan, but other the function, tapi fungsinya itu berbeda. Apabila adverb or purpose yaitu adverb yang merupakan sebuah kata keterangan yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah alasan atau tujuan dalam suatu pekerjaan, baik itu yang akan terjadi maupun yang terjadi. Nah, biasanya adverb or purpose ini memakai kata atau kalimat seperti so, less, in order to, because, purposely, therefore, and etc. Baiklah teman-teman, untuk memahami adverb or purpose lebih dalam ini, berikut saya akan memberikan contohnya. The first example is he sick and therefore he can't work today. Nah, di sini he sick artinya adalah dia sakit. Keterangannya apa? Belum ada keterangan, kemudian ditambahkan and therefore he can't work today dengan alasan dia sakit dan karena itu dia tidak bisa bekerja untuk hari ini. Nah, therefore yang ini adalah adverb sehingga akan work today ini adalah sebuah alasan. Kemudian the second example is in order to improve my language skill, I always read the lesson grammar in a book. Nah, in order to di sini adalah untuk meningkatkan bahasa Inggris saya harus selalu membaca pelajaran. Nah, kalimat ini juga termasuk menjadi adverb or purpose karena keterangan dia di sini adalah bertujuan untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya dengan cara dia belajar pelajaran grammar. Apa sih adverb of time itu? Adverb of time dalam bahasa Indonesia yang berarti keterangan waktu merupakan bentuk keterangan yang menjelaskan tentang kapan atau when sesuatu itu terjadi, serta berapa lama atau how long, dan juga seberapa sering, how often. Kata yang termasuk adverb of time diantaranya ada later yang artinya nanti ataupun for yang artinya selama, ada juga since yang artinya sejak, dan masih banyak lagi kata-kata yang berartikan time atau waktu. Adverb of time sangat mudah dijumpai dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Umumnya letaknya selalu ada di posisi yang sama bergantung pada fungsinya. Adverb of time yang menyatakan kapan dan durasi terletak di akhir kalimat. Jadi adverb of time itu katanya biasanya terletak di akhir kalimat. Contohnya yaitu I have to go to school now. Aku harus pergi ke sekolah sekarang. Nah, dari contoh itu adverb of time-nya yaitu kata now yang berartikan sekarang dan menunjukkan waktu. Contoh yang kedua ada my father is leaving for Singapore today. Kakak laki-lakiku akan berangkat ke Singapura
hari ini. Dari kalimat yang tadi, kata adverb of time-nya atau ya, kata adverb of time-nya yaitu kata today yang berartikan hari ini, dan hari ini itu adalah menunjukkan waktu. Kesimpulannya, adverb of time itu menunjukkan waktu. Oke, itu. Adverb of concession adalah kata keterangan yang menyatakan pertentangan. Kata ini merupakan salah satu jenis adverb frase atau klausa yang digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan adanya suatu pertentangan atau kontrari di mana di antara dua kejadian atau lebih terdapat hubungan yang saling terkait. Pertentangan yang dimaksud pada kalimat sebelumnya adalah memiliki arti walaupun kondisinya tidak memungkinkan, tapi si pelaku tetap melakukannya. Jadi kata keterangan yang dimaksud di sini bukan kata yang menunjukkan kebencian kepada seseorang, bukan seperti itu. Adverb of concession biasanya dibuat atau digunakan dengan menggunakan kata penghubung atau conjunction. Kira-kira seperti itu. Berikut merupakan beberapa contoh dari kata penghubung adverb of concession dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah although yang berarti walaupun atau meskipun. Yang kedua whereas sedangkan. Kemudian yang ketiga even though walaupun. Yang keempat except that kecuali. Yang kelima while sementara itu. Yang keenam though walaupun. Kemudian yang nomor 7 however bagaimanapun juga. Yang nomor 8 even if walaupun begitu. 9 despite yang berarti meskipun. Dan yang terakhir adalah notwithstanding meskipun begitu. Adapun rumus dari adverb of concession ini sebagai berikut. Yang pertama menggunakan conjunction talk plus subject plus predikat, kemudian verb 3 pasif atau verb ing aktif, kemudian adjektif atau adjektif, kemudian begitu juga even talk plus subject and predicate, subject plus predicate, kemudian verb 3 pasif atau verb ing aktif atau adjektif. Contoh kalimat: Jenny will go to school although today is heavy snow. Yang berarti Jenny akan pergi ke sekolah meskipun hari ini sangat bersalju. Rena and Joe are ready to start the party whereas Vito is not. Rena and Joe siap memulai pesta sedangkan Vito tidak. Mungkin itu beberapa sedikit mungkin rumus dan contoh dari penggunaan adverb of concession, karena mungkin masih banyak lagi ya rumus-rumus dari adverb of concession ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adverb of reason merupakan suatu adverb yang berperan dalam menyatakan alasan dari suatu peristiwa. Adverb of reason juga diikuti oleh subordinating conjunction seperti just, only because, hanya karena, since, sebab, now that, sebab, atau karena, in that, karena, in the respect that, karena, to the extent that, karena, all the more that, karena, as, karena, whereas, karena. Conjunction ini diletakkan pada bagian awal, tengah, atau akhir kalimat. Nah, sekarang bentuk kalimat dari adverb of reason ada dua macam. Yang pertama, subject, predikat, objek, complement plus conjunction, subject, predikat, objek, complement. Yang digarisbawahi merupakan main clause atau kalimat utama, sedangkan yang tidak digarisbawahi merupakan subclause atau wadah kalimat. Contohnya, she come to very few of meetings because she had much work to do. Artinya, dia hanya datang ke sedikit rapat karena dia memiliki banyak pekerjaan. Nah, dari sini kita tahu bahwa penyebab dia datang ke sedikit rapat alasannya karena dia memiliki banyak pekerjaan. Selanjutnya, bentuk kalimat yang kedua, conjunction, subject, predikat, objek complement, subject, predikat, objek complement. Ingat, apabila subclause terletak di awal dan main clause di akhir, maka gunakan koma untuk menghubungkan keduanya. Contohnya, since she could not take her son with her, she decided not to go to the conference. Artinya, karena dia tidak dapat membawa putranya,
dia memutuskan untuk tidak menghadiri konferensi. Dari sini sudah jelas alasan dia tidak menghadiri konferensi karena dia tidak bisa membawa putranya bersamanya. Mungkin cukup sekian. Yang nomor 6 yaitu adverb of condition. Apa itu adverb of condition? Yaitu the adverb clause of condition gives the circumstance under which the action in the main clause will take place. Artinya, adverb clause of condition memberikan keadaan di mana tindakan dalam klausa utama akan terjadi. Konjungsi subordinatif yang umum digunakan untuk memperkenalkan adverb clause of condition antara lain adalah if, jika, unless, kecuali, whether, apakah, provided, asalkan, on condition that, dengan syarat itu, dan so long as, artinya selama. Contohnya, if it rains we will not go out. Artinya jika, dan if di sini artinya jika. Jika hujan kami tidak akan keluar. Berarti mengandung makna yang belum terjadi. You want, yang kedua, you won't pass unless you work hard, yang artinya Anda tidak akan lulus kecuali Anda bekerja keras. Jadi sama seperti tadi, mengandung makna yang belum terjadi. Di sini juga Anda tidak akan lulus kecuali Anda bekerja keras. Kalau Anda bekerja keras, pasti Anda akan lulus. Yang ketiga, we will have plenty to eat provided more than 20 people turn up. Artinya kami akan memiliki banyak makanan asalkan tidak lebih dari 20 orang yang datang. Sama seperti tadi, kata ini hanya terhubung kepada kalimat yang belum terjadi. Kami akan. Here I am, I want to explain you some material about adverb of comparison. Listen it carefully. Comparison degree merupakan istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan. Dalam comparison degree, adjective ataupun adverb akan mengalami perubahan sesuai tingkat perbandingannya. Untuk tingkat perbandingannya, itu ada 3. Yang pertama ada positive degree, comparative degree, dan superlative degree. For the first is positive degree, merupakan bentuk degree of comparison yang paling sederhana, digunakan untuk menunjukkan bahwa kedua hal itu sebanding ataupun selevel. For the example is I'm as tall as him. Saya sama tingginya dengan dia. I want to be as strong as my father. Saya ingin menjadi sekuat ayah saya. And the second is comparative degree. Comparative degree digunakan untuk membandingkan sesuatu yang memiliki sifat lebih dibanding hal lainnya. Di sini ada terbagi 2 untuk yang dua suku kata ataupun kurang menggunakan imbuhan er di belakangnya, dan untuk 3 suku kata ataupun lebih menggunakan more di depannya. For example is happy menjadi happier, big menjadi bigger, and beautiful is more beautiful, and expensive is more expensive. And untuk setelah kata sifat ataupun kata keterangan, tambahkan kata than di depannya yang artinya daripada. For the example is the blue house is smaller than the red house. Rumah biru lebih kecil daripada rumah merah. For the last is superlative degree. Kata superlatif di sini super yang berarti kan paling, yaitu yang tertinggi ataupun yang paling. Nah di sini sama seperti comparative degree, yaitu untuk dua suku kata ataupun kurang menggunakan imbuhan est di belakangnya, dan untuk 3 suku kata ataupun lebih menggunakan most di depannya. For the example is I think Captain America is the most handsome Avenger. Menurut saya Captain America merupakan Avengers yang paling tampan. Dan di sini kesimpulannya kita gunakan misalnya positif dan comparative dan superlatif itu good, better, dan best. Positif itu baik, untuk comparative itu lebih baik, dan untuk superlatif is terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Adverb clauses of result are introduced by the subordinating conjunction.
Adverb of result adalah adverb yang menyatakan hasil atau akibat. Adverb of result ini biasanya diikuti oleh subordinating conjunction seperti that, but that, so much so that, with the result that, dan lain sebagainya. For example, untuk contohnya, she lived in England for 6 months so that she could perfect her English. Ia tinggal di Inggris selama 6 bulan sehingga dia bisa menyempurnakan bahasa Inggrisnya. Untuk contoh yang kedua, he broke his friend's book so that he must buy the new one. Ia merusak buku temannya sehingga ia harus menggantinya dengan yang baru. Dan untuk contoh yang terakhir, and the last, he is such a good man that all respect him. Dia adalah orang yang baik perangainya sehingga orang-orang menghargai kepadanya. Oke, Mister, di sini saya akan menyampaikan insya Allah secara singkat pengertian cara buat fungsi beserta contohnya dari adverb of place. Oke, bismillah. Kita mulai dari pengertian. Adverb of place adalah salah satu jenis dari unsur kalimat atau adverb atau kata keterangan yang memiliki fungsi sebagai penjelas tentang di mana suatu kegiatan terjadi atau dilakukan, biasa disebut location. Arah kemana seseorang atau sesuatu yang berpindah, biasa disebut direction. Seberapa jauh seseorang atau sesuatu, biasa disebut distance atau kombinasi di antaranya. Jadi dapat disimpulkan bahwa adverb of place and direction adalah sebuah adverb atau kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau arah sebuah kejadian ataupun peristiwa yang terjadi. Selain itu, kita atau pada umumnya biasanya menemukan kata keterangan tempat setelah kata kerja utama. Untuk singkatnya, adverb of place merupakan kata keterangan yang menunjukkan tempat. Umumnya, adverb of place terletak di suatu kalimat, tapi ini bukanlah sebuah formula khusus atau rumus pokok dari adverb of place sendiri. Kita lanjut. Kedua adalah cara buat. Cara buat dari adverb of place. Subjek ditambah to be ditambah verb 1 atau verb 2 atau verb 3 ditambah predikat dan ditambah objek. Dan terakhir, fungsi beserta contohnya. Di sini saya menyebutkan 6 fungsi beserta contohnya. Fungsi pertama, adverb penjelas tentang di mana suatu kegiatan terjadi. Adverb that tell you where something happens, seperti her, there. Contoh kalimat, please bring that book here. Tolong bawa buku itu ke sini. Kedua, adverb sebagai location atau adverb untuk mengungkapkan lokasi ide tanpa memberikan spesifikasinya, seperti everywhere, somewhere, anywhere, dan lain-lain. Contoh kalimat, I searched everywhere but I could find him. Artinya, saya mencari kemana-mana tetapi saya tidak menemukannya. Fungsi ketiga, adverb sebagai direction atau arah, seperti north, south, up, down, dan lain-lain. Contoh kalimat, Yuyun looks up. Yuyun melihat ke atas. Fungsi keempat, adverb sebagai distance atau merujuk pada jarak, seperti nearby, far away, miles apart, dan lain-lain. Contoh kalimat, our teacher lives nearby from school. Guru kami tinggal di dekat sekolah. Contoh kelima, adverb sebagai position in relation to another object atau posisi adverb dalam kaitannya dengan objek lain, seperti above, below, behind, between, dan lain-lain. Contoh kalimat, the balloon disappeared above. Balon menghilang di atas. Dan fungsi yang terakhir, adverb sebagai particular direction atau arah tertentu, seperti upwards, homeward, northward, dan lain-lain. Contoh kalimat, after school
After school, he heads homewards. Pulang sekolah, dia menuju rumah. Yang selanjutnya adalah function of adverb atau fungsi dari kata keterangan. Fungsi dari kata keterangan ini ada 3. Yang pertama, adverb digunakan untuk menerangkan kata kerja atau verb. Terkait dengan fungsi ini, kemunculan adverb dalam sebuah kalimat adalah untuk menerangkan cara aktivitas itu dilakukan atau menerangkan verb. Biasanya jenis adverb yang digunakan untuk fungsi ini adalah adverb of manner. Contohnya, we cross the road carefully. Kita menyeberangi jalan dengan hati-hati. Kata carefully di sini merupakan adverb of manner yang berperan untuk menjelaskan cara kita menyeberangi jalan tersebut, yaitu dengan carefully atau dengan hati-hati. Yang kedua, adverb digunakan untuk menjelaskan adjektif atau kata sifat. Contohnya, Budi is very smart. Budi sangat pintar. Kata smart di sini merupakan adjektif atau kata sifat. Sedangkan kata very yaitu adverb yang menjelaskan bahwa Budi sangat smart atau sangat pintar. Dan yang ketiga, adverb digunakan untuk menjelaskan adverb yang lain. Adverb lain yang dijelaskan di sini biasanya adalah adverb of manner atau keterangan cara. Contohnya, Diki performed on the stage very confidently. Diki tampil di atas panggung dengan sangat percaya diri. Kata confidently di sini merupakan adverb of manner, sedangkan kata very merupakan adverb yang menjelaskan cara Diki tampil di atas panggung dengan sangat percaya diri. Dan yang terakhir adalah order of adverb atau susunan kata keterangan. Ketika jenis adverb yang berbeda muncul secara bersamaan, susunannya biasanya adalah manner, place, time. Namun, susunan tersebut dapat berubah menjadi manner, time, place, atau time, place, manner untuk penekanan. Contohnya, he prays conscientiously in the mosque every day. Setiap hari dia sholat dengan khusyuk di masjid itu. Kata conscientiously ini merupakan adverb of manner, in the mosque adalah adverb of place, dan every day adverb of time. Jadi susunan adverb pada kalimat ini yaitu adverb of manner, adverb of place, dan adverb of time. Contoh yang selanjutnya adalah Amir went to school gladly today. Amir berangkat ke sekolah dengan riang hari ini. Susunan adverb pada kalimat ini adalah place, manner, time. Kenapa? Karena school merupakan adverb of place, gladly merupakan adverb of manner, dan today adalah adverb of time. Dan contoh yang terakhir yaitu today Amir went to school gladly. Hari ini Amir pergi ke sekolah dengan riang. Susunan adverb pada kalimat ini adalah time, place, manner. Kenapa? Karena today merupakan adverb of time, school adverb of place, dan gladly merupakan adverb of manner. Satu-satunya tempat terlarang bagi keberadaan adverb pada sebuah kalimat yaitu terletak pada posisi antara verb atau kata kerja dengan objeknya. Contoh, they sang last night a song on the stage beautifully. Kalimat ini salah. Kenapa? Karena harusnya setelah verb itu objek, tidak boleh yang lain. Maka kalimat yang benar adalah they sang a song last night on the stage beautifully. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Mr. at Opland.